Di sini aku mau update tank yang ini, yang kita setting kemarin, yang barusan juga aku kasih tahu kalau kandilanya kecemplung. Sekarang progresnya udah lumayan bagus. Untuk rotalannya sendiri juga bagus banget ya. Rotalannya kelihatan sehat-sehat semua. Karpetnya juga si Glosso. Terus, nah di sini juga ada aku tambahin mos pakai kawat stainless ya. Ntar kawatnya nggak bakal kelihatan, mosnya bakalan nutupin sama permukaan kawatnya, nanti bakalan nyebar. Sekarang kita mau trimming. Yang bakalan di trimming itu si rotalanya, terus si glossonya juga aku trimming, sama kita basmi ini sedikit diatom yang ada di batu. Kalau di tanaman aman sih, diatomnya nggak ada nampak signifikan. Di daun-daun juga nggak ada diatom. Kayaknya untuk siklus nitrogen sudah mulai terjadi menurut aku, karena ya aman dari diatom sih, kurang nggak ada masalah yang terlalu parah dari tank ini, karena rotalannya juga mutasi udah mulai bagus banget, warna juga mulai stabil ya. Si Glosso juga udah mulai merambat, ini tunas-tunasnya udah pada mulai menyebar, bisa kalian lihat. Ini juga pada udah mulai merambat kan, jadi tinggal kita trimming aja daun-daun yang atas. Nah, daun-daun yang tumbuh ke atas itu rata-rata karena bertabrakan dengan tunas yang lain, jadi dia nggak ada space buat merambat, akhirnya tumbuhnya ke atas. Tapi setelah ke atas dia tetap bakalan ngejar ke bawah lagi kalau cahaya kalian itu mencukupi, ditambah CO2 yang selalu seimbang. Nah, cara aku melihat patokan CO2 aku itu stabil terlarut, simple aja sih aku. Selain dari bentuk tanaman yang tumbuhnya kayaknya memang terdukung banget oleh si CO2 tersebut, aku pakai ini nih, tuh hampir kekuningan malah aku bikin, karena memastikan aja, karena ini juga belum ada faunanya, jadi CO2 digober pun nggak masalah. Nah, substrat sendiri kita pakai full dari Plantasia untuk yang tank ini ya. Buat kalian yang pengen mau nyoba Plantasia, kalian bisa simak juga ini cara settingnya. Dari awal aku ngebangunnya itu ada di video sebelumnya, kalian bisa klik link di sini pojok sini atau klik link di deskripsi. Sekarang kita langsung aja ke trimming si rotalanya. Nah, buat kemarin yang nanya, mungkin penasaran kali ya, sepadat apa sih bang nanamnya sampai bisa tumbuh lurus ke atas bukan merambat? Nah, kalau aku sendiri sih nanamnya pasti padat banget. Bagian yang kupikir masih ada celah, pasti aku tancap lagi bagian yang sudah ku trimming tadi, yang bagian atas ya. Kalian bisa lihat yang bagian kelihatan ada pucuk-pucuknya itu barusan aku tancap lagi pucuk hasil potongan dari yang tadi ya. Nah, kalian bisa lihat betapa padatnya, karena sekali nancap itu 5-6 batang. Buat kalian yang baru main rotala, aku saranin kalian tanam sepadat mungkin dari awal tanam ya. Nah, terus di sini ada Ludwigia Senegaliensis juga stabil, motif daun juga sudah mulai keluar, kan dia ditanam terakhir ya.
Untuk bako pasal Zemani juga warnanya udah mulai muncul, jadi bisa kita simpulkan bahwa ini aman-aman saja. Gloso juga sudah terlihat mulai sambung menyambung menjadi satu ya. Lihat tunas-tunasnya. Sekarang kita lanjut trimming si glosonya. Nah, trimming udah selesai. Yang di trimming tadi rotal HRA di bagian belakang, kemudian gloso kita trimming juga sama hair grass. Nah, kenapa hair grass dan gloso itu di trimming? Karena untuk merangsang pertumbuhan tunas baru mereka biar lebih pesat ya tumbuhnya. Jadi nutrisi tadi nggak berfokus diserap dengan daun-daun tua yang ada. Jadi dengan kita potongnya tunas-tunas tua, akhirnya mereka lebih fokus buat menumbuhkan tunas-tunas baru. Di sini sudah rapi, sama tadi udah kita ganti air sekaligus isi air yang baru. Nah, air tadi aku kuras kurang lebih 50%, aku isi lagi. Pas waktu nguras air itu sambil aku tepuk-tepuk pelan ya di bagian dasar, karena pasti debris-debris kotoran dari awal kita setup kemarin itu ada yang mengendap di bagian dasar. Nah, itu poin penting juga yang harus kalian lakukan. Nah, sekarang tinggal satu kali step lagi yang harus aku lakukan di tank ini, karena ada dua batu. Ini kan batu bekas ya, bekas dari settingan yang lama. Karena posisi yang bagian bawah batu di settingan yang lama itu kotor, aku nggak ada kucuci batunya, jadi ada mungkin pupuk dasar yang nempel ya masih. Jadi lihat kotor banget ini batunya nih, beda sama yang di belakang. Ini bibit-bibit alga yang bakalan menularkan penyakit ke tanaman-tanaman yang lain. Jadi saranku ini harus cepat-cepat kita tangani. Nah, berikut cara aku menangani kotoran di batu seperti ini. Aku nggak pakai sikat-sikat ya, kita lihat aja nanti. Nah, yang aku pakai buat menangani bibit alga yang ada di batu tadi itu adalah H2O2 3% ya. Ini hidrogen peroxide, cairan yang bisa membunuh alga secara instan. Kita langsung terapkan aja di batu-batu ini.
sekarang tank yang ini udah memasuki hari kelima setelah kita trimming kemarin ya. Sejauh ini aman-aman aja semua, nggak ada masalah-masalah yang signifikan terjadi ya, karena menurut aku seperti yang aku bilang di awal video, nitrogen cycling mungkin sudah terjadi ya, mungkin belum maksimal, cuma bisa menanggulangi amoniak, mengurai si amoniak tersebut menjadi nitrit dan nitrat, akhirnya ya nitrogen cycling bisa mulai bekerja lah ya sesuai yang kita harapin. Cuman kemarin juga udah kita treatment ini, mungkin hari ke-6 sekalian aku nyuplai pupuk dan lain-lain, langsung aku masukkan juga pasukan pembersih ya, kayak udang dan beberapa keong. Untuk kenapa tanaman yang bagian kanan itu nggak aku trimming? Nah, untuk jenis Salzmani dan Rotala Florida, usahakan jangan di trimming dulu sampai dia benar-benar full mutasi daun air. Kemudian ketika mereka sudah mutasi, mungkin tingginya itu kurang lebih di sini ya, baru nanti potong kurang lebih ya di pertengahan lah. Bagian bawah itu kalian buang, atas baru kalian tancap lagi. Kurang lebih selama ini aku ngerawat mereka jenis-jenis yang itu seperti itu. Jadi jangan kalian trimming terus mengharapin tumbuh tunas baru. Mungkin iya, tetap bisa tumbuh, cuman nggak bakal semaksimal kalau kalian ikutin cara yang punya aku tadi. Untuk Rotala sendiri normal semua sih, nggak ada melting, nggak ada yang sakit, daun-daun darat pun nggak ada yang bolong-bolong. Dan diatom yang biasanya tumbuh di hari ketiga ini juga aman. Ini sudah hari kelima, udah clean ya, udah nggak ada alga-algan. Sejenis diatom ya ada, cuman nggak separah yang seharusnya terjadi di tank awal setup tanpa cycling. Nah, kenapa aku berani tanpa cycling di tank ini? Karena aku bisa menjamin bahwa media biologis yang ada di filterku itu bisa menampung benda-benda yang ada di dalam akuarium ini. Apalagi aku juga pakai bakteri cair, bukan bakteri cair sih, bakteri si Plantasia ini langsung aku taburin aja ke sini. Itu setiap habis ganti air aku kasih sedikit aja sih ya, setidaknya kita bisa membantu lah. Nah, kemarin ada yang nanya Pinatifida cara nanamnya gimana anti melting. Kalau aku biasa aja kayak di video awal setup, aku cuman kulem, cuman nggak banyak ya, cuman sekedar ngikat mereka agar tetap stay di tempat yang kita inginkan. Selebihnya dia bakalan akarnya sendiri yang bakalan ngikat. Kayak yang ini udah pada tunas baru udah muncul, akar juga sudah keluar, kayak yang di sini ini udah ngikat, udah mulai ngikat ke batu ya Pinatifidanya. Nah, Cupea sendiri sudah mulai ngeluarin warnanya. Dia harusnya nanti oranye kemerahan sih. Sama kayak yang di sini juga. Nah, jadi selebihnya seperti yang sering aku bilang, kunci keberhasilan dari aquascape kalian itu kalian yang tentukan. Gimana cara kalian merawat, gimana cara kalian ngelola si nutrisi tersebut, CO2, cahaya. Jadi keseimbangan itulah yang bisa bikin akuarium kalian itu sukses. Akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance. Rawat airmu, biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next update. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Share, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang lain.